Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upah Panik Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, langsung aja ya. Dan saya akan menanggapi beberapa pertanyaan biar lebih cepat ya, karena kalau satu-satu pertanyaan yang dijawab, yang lain jadi ngiri ya. Pengennya kan juga yang lain terjawab gitu ya. Oke, ini dari Zainal Mubarok 92. Assalamualaikum. Om Sanda mau tanya, murai awalnya enak di setting pakai kroto, tapi kok sekarang di set pakai kroto malah birahi naik. Harian malah lumayan gacor, mau diganti setting UH. Dia nggak mau UH Om. Terima kasih kalau dijawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadinya main settingan pakai kroto ya. Ini full atau hanya pemberiannya ditakar gitu ya. Ini juga kan nggak jelas, nggak ditulis gitu ya. Terus aku jawabnya gimana kalau nggak ditulis ini? Ya anggap aja gini ya. Bayangan aja ya. Settingannya pakai krotonya ditakar. Anggap aja nakarnya itu 1 sendok gitu ya. Terus sekarang itu pengennya pakai UH, karena kalau pakai kroto burung cenderung birahi ya. Terus lumayan gacor burungnya, tapi gacor di rumah. Nah pengennya burung itu diganti dengan UH supaya burung itu lebih ke, ya bukan hanya kondisinya bagus, tetapi burung itu cenderung suhu tubuhnya itu bagus, ideal gitu ya, sehingga emosi itu tetap ada. Pengennya stabil di situ. Oke. Kalau dia tidak mau UH, kamu bisa manfaatkan ulat kandang. Ya, kalau nggak ulat kandang, kamu juga bisa manfaatkan ulat Hongkong itu sendiri dengan dipotong-potong. Ya, itu. Bisa juga ulat Jerman yang kamu potong-potong. Ya, pilih yang putih ulat Jermannya, kamu potong-potong. Ya, nanti maulah ya. Kalau memang nggak mau ya, kalau memang nggak mau dan dia hanya maunya pokoknya kroto aja deh gitu ya. Oke, tetap kamu kasih kroto, tapi di sini coba untuk mainkan rawatan ya, settingnya di rawatan, yaitu di penjemurannya. Mainkan penjemurannya, penjemuran itu rutin ya, tambah waktunya. Dan untuk penjemuran yang sifatnya untuk di emosi, sebaiknya itu kamu berikan itu di atas jam 7, bukan jam 6 ya. Kalau di tempatku ini setengah 6 sudah ada sinar matahari, tetapi itu sinar matahari yang masih kuning. Jadi kita hindari sinar matahari kuning itu. Kenapa? Karena diyakini sinar matahari kuning itu dia mempercepat burung untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi tambah birahi burungnya. Gitu Om ya. Bisa juga kalau tidak langsung terpapar sinar matahari, kamu bisa manfaatkan pakai jemur kerodong. Dengan settingannya tetap pakai kroto ya kan. Oh ya, ada tambahan lagi ya, dirasa itu kurang, kamu bisa mainkan keparan. Ingat ya, keparan. Kalau hanya diumbar saja, sebagian burung itu ada yang turun birahinya, tetapi menurut saya nih ya, yang paling efektif memang pakai keparan. Kalau memang pengennya untuk menurunkan birahi. Kita lanjut ya dengan pertanyaan yang lain. Ini dari Fajar Ambar. Om, aku beli murai tapi stres perjalanan, jadi baru mau ngeriwik doang. Gimana cara agar Victor lagi? Untuk beberapa waktu ke depan, untuk rawatan sementara libur dulu. Khususnya untuk penjemuran. Mandi boleh, toh mandi juga tidak tiap hari toh. 3 hari sekali lah ya. Dalam proses 1 minggu ini mungkin nanti kamu ketemukan 2 kali mandi ya. Dan dalam proses 1 minggu ini burungmu cukup dalam kerodong saja. Kasih makanan yang paling dia suka apa. Dan umumnya burung itu suka dengan kroto, ya kan? Umumnya ya, ada memang yang nggak suka kroto, tapi itu hanya sebagian kecil. Ya, umumnya suka kroto. Ya udah kasih kroto aja. Jumlahnya banyak saja nggak apa-apa. Ini hanya untuk beberapa waktu ke depan. Jangan takut
Burungnya, nanti takut om, 3 hari atau 5 hari bahkan sampai 1 minggu kok saya kasih kerutu terus, nanti takutnya burungnya OB, nanti takutnya burungnya cia. Itu mitos. Ya, ya, udah deh kamu kasih itu nggak apa-apa. Dan ingat itu bukan untuk selamanya, itu hanya untuk beberapa hari ke depan. Toh nantinya kalau kamu terapkan apa yang saya sarankan itu tadi, ya burungmu nggak usah kamu rawat dulu. Memang rawat itu bagus, tapi mengenai burung yang stres, kalau kamu rawat, apalagi dengan dijemur, biasanya dia tambah tertekan, gitu ya. Jadi sekarang nggak usah dirawat dulu, full kerodong aja, kasih makanan yang paling dia suka, ya kerutu itu suka lah burungnya ya dengan kerutu. Dengan jumlah yang banyak nggak apa-apa. Biasanya 3 hari ke depan, lama-lamanya sampai seminggu ya. Dan menurut saya itu nggak nyampe kok seminggu. 3 hari aja kamu begitu dengan pemberian kerutu yang banyak ini tadi, burungmu nanti akan kembali ke apa, stresnya hilang gitu ya. Nah, sekarang alasannya kenapa kok harus kasih makan enak. Jadi gini teman-teman, burung stres itu dampak yang pasti akan terjadi di burung stres adalah menurunnya nafsu makan. Ya. Kalau burung itu dalam keadaan stres, turun nafsu makannya ya. Turun nafsu makan itu gara-gara stres ini, dampaknya yaitu tadi, turunnya nafsu makan. Kalau dia nafsu makan turun, akhirnya dia kurang makan, yang jelas apa? Akan berdampak pada kondisi dia. Kalau kondisinya drop, nanti akan dampaknya di mana? Di birahi dia. Jadi burungmu nggak gacor-gacor. Gitu loh ya. Maka itulah alasannya kenapa kita kasih burung itu makanan yang paling dia suka. Supaya dia tetap makan, supaya dia tetap bagus kondisinya. Kalau kondisinya bagus, maka burung itu akan cepat pulih dari stresnya. Kalau bahasanya itu apa? Mensana corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oke lah ya, lanjut kita ke pertanyaan yang lain. Oh, mau tanya, murai sedang dorong ekor boleh diumbar atau enggak? Enggak usah. Ya. Fokus aja, burung lagi dokor itu fokus dengan materi. Bicara tentang umbaran nanti saja. Kenapa? Pentingnya kok malah materi? Iya, karena sebenarnya upgrade di burungmu itu iya materi ini tadi. Soal performa nanti saat dia betul-betul sudah kondisinya udah bagus gitu loh ya. Nah dalam waktu dia dorong ekor ini kan ya kondisinya jelas kurang bagus teman-teman. Kenapa? Karena nutrisi itu akan terbagi. 1 untuk kondisi dia, 2 untuk apa? Untuk menumbuhkan bulunya. Jadi udah deh nanti saja. Kalau masalah boleh atau tidak boleh, ada orang itu yang melarang, ada yang itu nggak apa-apa. Dan kalau aku menyikapi semua itu, kita kan bicara ada hal yang baik, ada juga yang lebih baik, kan begitu. Kalau menurutku hal yang lebih baik adalah fokus dengan materi. Burung-burungku yang mabung ini lagi proses dokor nih, ya nggak ada ceritanya saya mau umbar-umbar. Ya fokus aja nih suara masteran tuh cicit. Nah, seperti itu ya. Harapannya nantinya supaya dia ada materi cililin. Walaupun sebagian itu ada yang udah punya, ada yang belum ya. Kalaupun dia sudah punya, dia akan lebih matang lagi. Seperti itu ya. Jadi nanti aja Om, kalau dia udah mentok ya, baru nanti diumbar. Lanjut dari Tandra Anggara 4244. Assalamualaikum Om, mau tanya MB saya sedikit gembung, tidak aktif dan boros air minum. Kenapa ya kira-kira Om, dan bagaimana solusinya Om? Mohon dijelaskan Om, terima kasih. Bisa jadi burungmu ada infeksi pencernaan. Masalah di burung itu yang paling umum, 1 infeksi pernapasan dan infeksi saluran pernapasan dan infeksi saluran pencernaan. Itu yang paling umum. Yang semua itu disebabkan karena bakteri. Hari ini mungkin saja burungmu itu lagi nggak fit gitu ya. Kalau itu berlarut, apakah itu akan berdampak ke sakit? Bisa jadi ya. Tanda burung sakit itu di mana dia ada ngembang bulu, bulunya juga, bulu sayap itu dia renggang gitu ya, renggang. Terus
Ekor itu cenderung turun, ya. Ekor itu gampang terkena kotoran, dia nempel kotorannya. Dilihat dari matanya, burung itu sayu. Yang jelas burung itu juga pasti akan kurang aktif. Terus burungnya banyak minum. Ya, bisa jadi dia karena bakteri atau penyakit. Bisa jadi juga karena burungmu itu mungkin salah makan gitu ya. Seperti mana makan kupu-kupu, itu juga dampaknya dia banyak minum. Kalau dia tidak parah. Kalau parah biasanya nggak minum-minum malahan. Apa keburu dia udah tepar. Kalau masih tipis-tipis aja, masih cuma menggigit aja ya, mematuk aja gitu ya. Itu hanya sebagian kecil, sedikit sajalah tepung di sayapnya kupu itu tadi ya. Itu masuk ke rongga-rongga dia nih, rongga pernapasan ini tadi, ya mungkin dampaknya ya ringan gitu ya. Jadi burungmu cuma minum-minum saja. Kalau parah, wah itu nggak sempet minum. Ya, dia pusing dengan batuknya ya, dia berusaha. Biasanya burung kena keper itu akan berusaha mengeluarkan tepung itu tadi ya, racun dari kupu itu tadi kan. Nah, ini lama-lama keracunan, biasanya dia terus di dasar sangkar. Akhirnya nggak minum, cuma cengap. Kalau diterus-teruskan apa? Lama-lama bisa mati. Oke, lanjut ya. Itu diobati aja Om, burungmu ya. Boleh kamu kasih obat pasaran boleh ya. Atau kamu bisa kalau pakai obat dari produkku namanya Macvol seri B. Itu. Oke lah, lanjut ya. Oke lah, lanjut aja. Nanti malah promosi produk lagi ya. Lanjut ya. Ini dari Azin Rifatul Hanif W3N. Apakah kalau mabung mending pakai satu tangkringan Om? Ya kalau aku ya, kalau boleh jujur, entah itu proses mabung, entah itu harian di rumah, saya biasa pakai tangkringan satu. Ya, banyak kok manfaatnya tuh banyak. Ya saya nggak bisa sebutkan satu persatu lah, karena banyak gitu ya. Kalau mengenai mabungnya ya, burung itu kan sebenarnya di saat dia mabung, burung itu cenderung pasif kan ya. Dia diem, banyak diemnya. Nah, kalau dikasih tangkringan dua, ya kan, burung itu dia pasif di tangkringan atas, nanti kotoran itu numpuk di tangkringan bawah, biasanya gitu, di tengah-tengah itu loh ya. Jadi itu nggak enak aja ngeliatnya. Kotoran itu cukup di dasar sangkar aja, nggak perlu di tangkringan, itu sih ya. Dan ya itu tadi. Kalau saya ini bukan hanya karena burungnya mabung, tetapi memang harian itu saya suka pakai tangkringan satu. Dan alasannya kenapa itu sudah sering saya bahas di YouTube. Nanti silahkan kamu cari tahu ya. Apa sih manfaatnya tangkringan satu. Oke, lanjut ya. Dari Rade Nanang. Om Sanda mau tanya, burung saya main ngotot, gaya oke tapi bongkar materinya kurang, sarannya Om Sanda. Oke, yang dimaksud kurang bongkar ini, apakah dia kurang mengeluarkan materi-materinya, ya, ataukah dia tidak bisa panjang? Ya, ini satu gambaran saja, ini ya bayangan saya. Kalau yang ditanyakan di sini burungnya main ngotot, gaya oke. Main ngotot dia gitu ya, gaya oke. Ya kemungkinan ya, dia tidak panjang dalam membawakan materi ini tadi. Kalau memang itu ya, apa yang saya tebak itu betul Om, jadi burungmu karena kekencangan lah bahasanya seperti itu. Yang kecenderungan gini, jadi burungnya kerja ya. Tapi burung itu dalam membawakan materi cenderung putus-putus atau tidak tuntas. Dia malah atraktif burungnya. Banyak tingkah karena dia agresif gitu ya. Entah itu melihat pergerakan musuh atau burung musuh itu nyerang dia itu selalu banyak tingkah gitu, banyak gaya. Nah, itulah tanda burung yang ya ini burung yang kerja loh ya. Bukan burung bahan. Ingat ini burung yang sudah kerja. Artinya burung yang dia punya kesiapan lomba.
Hanya saja kecenderungan terlalu tinggi di emosinya. Burungnya biasanya suaranya lantang tapi cenderung patah-patah. Coba saja nanti ya, kamu bisa mandikan lah. Coba lebih ke, kalau kita bicara emosi nih teman-teman ya, walaupun dengan otak-atik pakan pun bisa sebenarnya. Cuman yang paling enak itu lebih ke rawatan ya, atau finishing masuk ke lomba atau settingan lomba. Nah sebelum lomba anggap aja 1 hari sebelum hari H, anggap aja kalau kamu mainnya hari Minggu, hari Sabtu itu burungnya sore itu kamu mandikan. Nah nanti coba dilihat apakah burungmu lebih enak ya nampilnya nanti. Lebih nugget lagi di saat burungmu kerjanya ngotot, dia gaya bagus ya, bawa materinya nggak gerusah-gerusuh gitu loh ya. Lebih enak. Akhirnya membawakan materi-materi panjang. Gitu. Lanjut ya. Ramadan B8X. Aku baru dapat murai baru tapi makan JK-nya kok susah. Tapi ulet kroto lahap, minta pencerahannya. Ya kalau memang dia nggak suka JK, ya kamu bisa pakai alternatif lain. Toh yang nama extra fooding ini kan pakan ekstra atau pakan tambahan. Dan EF yang ada itu ya, itu juga bisa jadi sumber nutrisi. Alternatif lah bahasanya seperti itu ya. Kalau memang burungmu betul-betul nggak mau makan jangkrik. Upayanya ada nggak Om? Karena juga selain kita, ya benar nih, anggap aja benar, setelah saya kasih saran untuk kamu pakai EF yang lain, ya burungmu kerja. Tapi mungkin ada rasa kurang pas aja gitu ya. Ada satu harapan di mana kalau burungmu itu mau makan jangkrik, kemungkinan mainnya bagus. Nah, artinya kamu pengen upaya untuk ngajari burung itu makan jangkrik. Ini ya, ada beberapa cara. Satu, kamu bisa kasih jangkrik burungmu ini ke burungmu itu ya, itu dalam kondisi hanya perutnya saja. Ya, kamu kasih jangkrik itu hanya perutnya saja. Artinya kepala, leher, kaki semua dibuang. Itu. Kalau itu dia tidak mau, kamu bisa kasih jangkrik hidup dengan kondisi dia ukuran ya, ukurannya itu kecil-kecil. Jadi kondisi jangkriknya hidup dengan ukuran kecil-kecil ya, kamu kasih. Kalau itu juga nggak mau, kamu bisa coba pakai jangkrik yang baru saja ganti kulit, yang warnanya putih itu loh ya, kamu kasih itu. Kalau juga nggak mau kamu bisa kasih jangkrik dengan keadaan dia hidup, ukurannya nggak usah terlalu besar ya. Kaki belakang kamu putusin. Cara memberikannya itu kamu lempar. Ya. Jadi seolah-olah itu kembalikan ke insting alami gitu. Ya. Loh Om, bedanya sama yang tadi juga keadaan hidup ukurannya kecil itu tadi Om kan sama aja. Bedanya tadi itu kan kamu taruh cepuk. Terus kamu masukkan gitu ya. Tinggal makan dia. Kalau di sini tadi enggak. Biar dia ngejer. Plek gitu. Lemparkan plak gitu. Dan apakah itu bisa Om Chandra? Ya nyatanya saya nggak usah inilah ya, nggak usah dulu-dulu. Sekarang pun saya tuh punya burung seperti itu. Ya, kalau jangkriknya saya kasih dalam cepuk, tak kasih 5 ya, paling yang dimakan 1-2. Udah. Nggak dimakan lagi. Mungkin cuma dijatuhkan kadang-kadang seperti itu. Udah ditinggal jadi busuk itu nanti jangkriknya. Ya kan? Tapi kalau saya lempar satu-satu, ini burungnya nggak jinak loh, burungnya giras itu. Dilempar satu-satu itu ngejar dia, ngejar jatuh dari atas dia plak gitu ya. Itu langsung dikejar sama dia, langsung dimakan. Ya, dan ya itu juga gini loh teman-teman. Ini kan saya bisa tahu itu karena pengalaman ya. Dan bukan hanya saat ini saja, dari dulu juga saya menemukan kasus di mana murai kok tiba-tiba nggak mau makan jangkrik ini kan, ya saya nggak mau tahu lah penyebabnya apa ya. Yang jelas
burung itu normalnya kan harus doyan jangkrik harusnya. Karena paling umum yang kita kasih ke burung murai itu kan sebenarnya jangkrik. Harusnya dia suka dengan jangkrik. Itu ya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman ini yang pernah saya terapkan di burung yang pernah saya rawat gitu ya. Yaitu tadi, kalau dikasih ini nggak bisa, saya coba cari yang lain. Kalau ini nggak bisa, coba lagi cara lainnya. Akhirnya seperti itu. Itu ada beberapa cara. Nanti kamu tinggal terapkan di burungmu. Ya, tapi selain kamu udah tahu ini tadi, yang penting kamu action, ya, ada melakukan ke burungmu dan harus telaten. Gitu kuncinya. Oke lah, mungkin itu aja dulu teman-teman ya untuk beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab ya. Nanti kalau semua aku jawab jadi kepanjangan. Ya kalau banyak pertanyaan yang bisa dijawab tuh enaknya waktu Waktu live streaming saja. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.